Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore ini kita akan berdiskusi tentang upaya percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan target untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Ini adalah sebuah target yang ambisius karena kita harus menurunkan angka stunting yang begitu besar dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu 5 tahun. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah sudah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting. Di dalamnya disebutkan ada 5 pilar yang digunakan. Yang pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah bahkan hingga ke tingkat desa. Yang kedua adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga adalah konvergensi program dari tingkat nasional, daerah hingga ke tingkat desa. Dan keempat adalah ketahanan pangan dan gizi. Dan pilar kelima adalah pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan Stranas ini. Di samping itu, ditetapkan juga dua kelompok intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Teman-teman semuanya, saat ini kita menghadapi darurat COVID-19. Angkanya masih terus naik dan kita nggak tahu kurva ini akan turunnya kapan gitu ya. Hingga kemarin sudah lebih dari 379 kabupaten kota yang terpapar dan sebagian besar ada di kelompok usia produktif gitu ya. Teman-teman semuanya, sebetulnya dari COVID-19 ini paling tidak ada 4 hal yang mempengaruhi upaya percepatan pencegahan stunting. Yang pertama adalah terjadinya pengurangan dan realokasi anggaran baik di tingkat pusat, daerah, bahkan hingga ke tingkat desa. Ini tentu saja akan mempengaruhi alokasi anggaran bagi program-program yang terkait dengan percepatan pencegahan stunting. Yang kedua adalah adanya kebijakan social distancing yang dipercaya sebagai salah satu cara untuk menghindari penularan COVID ini. Ini tentu saja akan mempengaruhi penyediaan layanan di tingkat masyarakat, baik itu layanan posyandu, BKB, PAUD, dan yang lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah berkurangnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan yang terjadi di sebagian kelompok masyarakat kita. Yang ini tentu saja akan mempengaruhi daya beli, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi bertambahnya penduduk miskin. Ada yang memprediksi bahwa penduduk miskin kita akan tambah menjadi 12% akibat dari COVID-19 ini. Dan yang keempat, adanya kelangkaan dan kenaikan harga pangan di beberapa daerah terjadi. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang diperlukannya. Teman-teman semuanya, keempat faktor ini mempengaruhi semua layer framework percepatan pencegahan stunting yang kita pakai dalam Stranas gitu ya. Baik dari akar masalah, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, proses hingga ke tingkat outputnya gitu ya. Ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kita semua. Namun demikian, teman-teman semuanya, strategi nasional tetap kita lakukan. Pemerintah tetap menempatkan stunting sebagai salah satu prioritas nasional. Yang perlu dilakukan adalah advokasi kepada daerah agar tetap melakukan percepatan pencegahan stunting dalam pandemik ini. Yang kedua, kampanye tetap dilakukan, hanya memang orientasinya kita rubah, tidak lagi mengkampanyekan tentang stunting gitu, tapi bagaimana masyarakat mempraktekkan pemenuhan gizi pada masa COVID, bagaimana berperilaku hygiene dan sanitasi yang baik termasuk cuci tangan di dalamnya. Konvergensi tetap kita lakukan. Kita mendorong agar pemotongan anggaran diminimalisir untuk program-program terkait pencegahan stunting. Pendampingan kepada daerah tetap dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian intervensi tetap dilakukan dengan modifikasi mekanisme penyampaiannya. Kemudian beberapa panduan sudah disusun oleh kementerian dan lembaga teknis terkait untuk memastikan bahwa layanan tetap terjadi di tingkat masyarakat. Bantuan sosial dilakukan, diperluas cakupannya oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi di masyarakat, dan pemantauan dan evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan bahwa strategi nasional percepatan pencegahan stunting, upaya percepatan pencegahan stunting tetap dilakukan baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, hingga ke tingkat desa. Jadi teman-teman semuanya, 5 pilar ini tetap kita dorong untuk dilakukan meskipun dalam masa pandemi. Teman-teman semuanya, sebetulnya ada irisan antara upaya percepatan pencegahan stunting dengan upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Kuncinya ada di imunitas tubuh gitu ya. Untuk menciptakan imunitas tubuh, maka kita butuh asupan gizi yang baik. Kita butuh perilaku hygiene dan sanitasi yang baik.
kita butuh aktivitas fisik, kita butuh menghindari stres, kita butuh istirahat yang cukup. Dan satu hal, hentikan merokok. Imunitas tubuh yang baik, gizi yang baik, bagi ibu hamil, gizi yang baik akan melahirkan bayi yang sehat, bayi yang tidak stunting. Imunitas tubuh yang baik bagi ibu hamil dan bagi siapapun akan menghentikan dia dari penularan COVID-19. Teman-teman semuanya, Kementerian Teknis sudah mengeluarkan banyak panduan yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk penyediaan layanan kesehatan. Pada akhirnya, kita harus memperhatikan beberapa hal gitu. Bahwa satu, pemerintah tetap menempatkan pencegahan stunting sebagai prioritas. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah penanganan pasca darurat. Darurat bisa berselesai dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan gitu ya. Tapi setelah itu dampaknya akan lebih panjang. Kita harus menyiapkan strategi untuk antisipasinya. Kemudian kita akan menghadapi new normal. Ini yang harus dilakukan penyesuaian terhadap penyediaan layanan, terhadap cara kita bekerja. Yang terakhir teman-teman, semakin lama masa pandemik ini terjadi, semakin besar dampak yang akan ditimbulkannya bagi status gizi anak dan ibu hamil, termasuk di dalamnya untuk stunting. Oleh karena itu, pandemik ini, kedaruratan ini harus segera kita atasi. Kepatuhan dari kita semua dituntut sangat, gitu ya. Konsistensi kebijakan dari mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah juga harus diperhatikan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.